Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan namaku Angel Anandita. Ini adalah video pertamaku. Mungkin bagi kalian yang suka dengan cerita horor, cerita kriminal, mungkin channel ini akan cocok untuk kalian. Baiklah, pada video pertamaku ini aku akan membahas salah satu cerita pembunuh paling berantai dalam sejarah Amerika. Samuel Little lahir di Reynolds, Georgia di Amerika Serikat pada tanggal 7 Juni 1940. Lahir dari ibu pekerja seks dan dibesarkan oleh neneknya. Samuel sendiri pernah bersekolah di Houghton di Junior High School. Kenakalan remaja yang dilakukan oleh Sam bermula sejak tahun 1956. Ia ditangkap polisi atas dasar memasuki rumah seseorang di Omaha, Nebraska, dan mencuri barang di rumah tersebut. Kemudian, Sam terbukti melakukan perjudian dan ditahan di lembaga hukum atas dasar kejahatan pelaku remaja. Pada tahun 1960, pada umur 20 tahun, Sam pindah ke Florida dan tinggal bersama ibunya. Sam pernah bekerja sebagai pekerja pemakaman dan sebagai sopir ambulan. Tidak bertahan lama, Sam kembali beraksi pada tahun 1961. Sam terlibat kasus hukum atas tindakan pencurian di toko furniture dan ditahan selama waktu 3 tahun dan dibebaskan pada tahun 1964. Terlibat lagi kasus hukum, Samuel ditangkap 26 kali di 11 negara bagian atas dasar pencurian, penyerangan, percobaan pelecehan, dan penipuan. Bermula pada tahun 1982, Samuel ditangkap di Pascagoula, Mississippi atas dasar pembunuhan terhadap wanita berumur 22 tahun yang bernama Melinda Rose Lapre. Melinda yang ditemukan tidak bernyawa, tapi sayangnya bukti-bukti tidak mengarah ke Samuel. Kemudian Samuel pindah ke Florida untuk diadili atas dasar pembunuhan dan pemerkosaan terhadap wanita cacat mental yang bernama Patricia Ann yang berumur 26 tahun, tetapi sama sekali tidak ada bukti yang mengarah ke Samuel. Samuel kembali menghirup udara segar pada bulan Januari tahun 1984, tetapi banyak saksi yang mengatakan bahwa Pat terakhir kali bertemu dengan Samuel. Bagi kalian yang bertanya-tanya kenapa sih Samuel bisa lolos, Samuel adalah salah satu orang yang cerdik. Ia mencari wanita sebagai target, terutama wanita yang bekerja sebagai pekerja hiburan, wanita malam, dan pecandu narkoba. Terlebih lagi, Samuel adalah mantan petinju. Ia melumpuhkan korban dengan pukulan sebelum mencekik korban hingga tidak sadarkan diri. Kemudian Samuel membuang mayat korban di pinggir jalan sehingga tidak ada tanda-tanda seperti luka tusukan atau tertembak peluru. Setelah bebas pada tahun 1984, setelah 8 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 27 September 1984, wanita bernama Laurie Barros yang berumur 22 tahun yang bekerja sebagai wanita penghibur di San Diego, California. Samuel yang sedang mengendarai mobil berhenti tepat di depan Laurie, kemudian memaksa Laurie untuk masuk ke dalam mobil dan membekap mulut Laurie, kemudian membawa Laurie ke tempat yang sepi. Perlu kalian ketahui, Samuel melakukannya dengan ciri khas, yaitu dengan menunjuk korban, lalu mencekik korban, dan tidak sampai di situ, Samuel kemudian memperkosa hingga korban tak sadarkan diri. Setelah ia puas, ia membuang Laurie ke pinggir jalan. Nasib baik masih berpihak kepada Laurie. Laurie yang sadar akan insiden tersebut berusaha mencari pertolongan hingga ia menemukan telepon umum dan menghubungi salah satu temannya untuk meminta pertolongan. Setelah bertemu dengan temannya mendesak untuk melaporkan ke polisi atas apa yang terjadi pada Laurie. Laurie yang diantar ke kantor polisi langsung menceritakan kronologis atas kejadian yang baru saja ia alami. Laurie memberikan ciri-ciri pelaku dan plat mobil pelaku. Dari keterangan Laurie, akhirnya polisi menemukan sebuah nama. Polisi mengintai Samuel dalam kurun waktu 1 bulan. Pada tanggal 25 Oktober 1984, Samuel yang masih diintai polisi ditangkap karena melakukan percobaan penyerangan terhadap wanita. Samuel dinyatakan bersalah. Samuel dituduh atas kasus percobaan pembunuhan, pemerkosaan, dan tuduhan seksual. Samuel ditahan selama 4 tahun masa tahanan di lapas San Diego.
Pada bulan Februari tahun 1987, Samuel dibebaskan karena perlakuan baik. Samuel hanya ditahan sekitar 2,5 tahun. Pada tanggal 5 September 2012, Samuel lagi-lagi ditangkap di penampungan tunawisma di Louisville, Kentucky, dan diekstradisi di California atas dakwaan narkotika, dan dari sini kasus Samuel Little mulai terungkap. Pihak berwenang FBI melakukan tes DNA dan menyatakan bahwa Samuel Little terlibat dalam 3 kasus pembunuhan. Kasus pertama bernama Carol Ellen Elford yang dibunuh pada tanggal 13 Juli 1987. Kasus kedua pembunuhan atas nama Guadalupe Duarte Apocada yang dibunuh pada tanggal 13 September 1987. Kasus terakhir bernama Audrey Nelson Everett yang dibunuh pada tanggal 14 Agustus 1987. Ketiga wanita itu tewas dan ditemukan di sekitar jalan Los Angeles dan didakwa pada tanggal 7 Januari 2013. Beberapa bulan kemudian, FBI menyatakan bahwa Samuel terlibat dalam kasus pembunuhan dengan total 34 wanita yang dibunuh, dan pada tahun 1980, metode pembunuhan yang dilakukan Samuel pun tidak selalu menyisakan tanda-tanda kematian akibat pembunuhan. Kemudian, pada tanggal 25 September 2014, Samuel dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Namun, Samuel bersikeras mengakui bahwa ia tidak bersalah. Setelah beberapa tahun, Samuel mengungkapkan sebuah pengakuan yang mengejutkan kepada pihak kepolisian atau FBI. Kemudian kepolisian mencocokkan data-data dari keterangan Samuel. Pengakuan Samuel tersebut bermula pada tanggal 9 November 2018. Samuel mengakui membunuh dengan cara mencekik korban dan wanita yang bernama Melissa Thomas pada tahun 1996. Pengakuan berikutnya, ia membunuh wanita atas nama Denise Christie Brother pada tahun 1994. Mayat Denise ditemukan di Texas. Kemudian pada tanggal 15 November 2018, pengakuan berikutnya, ia membunuh wanita pada tahun 1979 bernama Breda Alexander yang berumur 23 tahun. Pengakuan berikutnya pada tanggal 16 November 2018, Samuel pernah mencekik wanita yang tidak ia kenal pada tahun 1977. Kemudian melakukan pembunuhan pada tahun 1982 terhadap wanita bernama Fredonia Smith, wanita yang berumur 18 tahun. Tak hanya wanita muda, Samuel pun melakukan kejahatan terhadap wanita tua yang bernama Dorothy Richard yang berumur 55 tahun, yang ia bunuh pada tahun 1982, dan pembunuhan wanita yang bernama Daisy McGuire, wanita yang berumur 40 tahun, yang ia bunuh pada tahun 1986. Kedua mayat mereka ditemukan di Houma, Louisiana. Pengakuan berikutnya pada tanggal 15 November 2018. Samuel mengakui membunuh wanita bernama Julia Crittenfield berumur 36 tahun yang dibunuh pada tahun 1978 dengan mencekik kemudian dibuang di tebing. Kasus pembunuhan yang sudah dikonfirmasi oleh FBI berjumlah 60 orang, tetapi dari pengakuan Samuel, korban yang telah ia bunuh berjumlah 93 orang yang dimulai pada tahun 1970 sampai dengan 2012. Kemudian pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 30 Desember, Samuel menutup usia di umur 80 tahun. Samuel menderita penyakit jantung dan diabetes. Samuel meninggal saat dirawat di rumah sakit dekat Los Angeles. Akhirnya cerita dari perjalanan Samuel berakhir. Samuel dijuluki sebagai pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Amerika dalam kurun waktu 4 dekade. Aku sendiri berharap apa yang kusampaikan bisa menambah wawasan teman horor di rumah untuk berhati-hati terhadap siapapun dan untuk tetap waspada terhadap bahaya yang ada. Menurut kalian, Samuel penjahat yang cerdik dan sadis atau termasuk orang yang beruntung dalam kasus ini?
Tapi yang jelas, tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa komen di bawah untuk saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya kalau aku upload video baru, dan yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video.